Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Jawa Barat bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pengendara terjatuh dan motornya terseret derasnya air yang meluap ke jalan akibat hujan yang melanda kawasan Lembang, Bandung Barat. Banjir luapan Sungai Citandui yang melanda Kecamatan Sukaresik, Tasikmalaya mengakibatkan tanaman padi warga rusak. Ratusan petani padi Pangandaran berunjuk rasa setelah 8 kali gagal tanam akibat sawahnya terendam banjir. Sejumlah pengendara terjatuh dan motornya terseret derasnya air yang meluap ke jalan akibat hujan yang melanda kawasan Lembang, Bandung Barat, Jumat petang. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Motor sampai ke bawah seperti ini, aduh, ini gimana? Sejumlah pengendara motor yang melintas ruas Jalan Kayu Ambon, kawasan Lembang, Bandung Barat, panik. Mereka berupaya meraih sepeda motor mereka yang hanyut di bawah banjir luapan air. Selokan yang berada di pinggir jalan Jumat lalu. Sebelumnya mereka sempat berupaya mempertahankan motornya melawan derasnya arus air. Menurut warga, kondisi ini sudah berulang kali terjadi, namun sampai saat ini tidak ada tindakan yang konkret dari Pemkab Bandung Barat untuk menyelesaikan masalah banjir. Banyak ada beberapa motor yang jatuh mau terbawa arus ini. Ini bukan sekali ini kejadiannya, tapi sudah berulang-ulang kali. Bahkan sudah sampai kita sebagai warga itu sudah sampai tembus nih ke HBB. Tapi cuma dilihat saja, actionnya tidak ada. Pengennya diapain Bu jalan ini Bu? Ya ini kan kayaknya saluran airnya yang harus dibenarkan. Soalnya itu kan air itu datangnya dari Lembang atas itu semua ke sini. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga minta Pemkab Bandung Barat untuk serius menata kawasan Lembang agar banjir yang terjadi tiap hujan deras bisa diatasi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Tingginya curah hujan yang melanda kota Bandung Jumat lalu mengakibatkan bangunan sekolah PAUD di Gang Sukarisi, Cidadap yang berada di bantaran Sungai Cipaganti ambruk. Sebuah bangunan sekolah PAUD yang berdiri tepat di tepi Sungai Cipaganti, Gang Sukarisi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jumat siang ambruk. Menurut warga sekitar, bangunan ambruk karena tersapu air Sungai Cipaganti yang meluap. Tidak ada korban akibat peristiwa ini karena bangunan tersebut sudah tak dipakai lagi. Yang turun pertama, ini yang kedua kalinya naik, terus roboh. Nggak terlalu deras hujannya. Nggak terlalu deras? Nggak terlalu deras, tapi mungkin hujan kiriman dari atas. Yang roboh apa ini Pak? Ini sekolah PAUD. Sekolah? Oh. Cuman dari dulu kan udah nggak terisi, karena roboh, pindah ke masjid. Oh, berarti saat ini roboh nggak ada orang? Kepala Sekolah PAUD Al-Hadi mengungkapkan hujan yang mengguyur seharian meluapnya Sungai Cipaganti yang berhulu di wilayah Lembang. Udah hujan tadi kan, Jumatan juga hujan, berhenti langsung nyambung lagi, tiba-tiba air dari sana udah besar. Oh tiba-tiba besar airnya. Ya, Meluap sungai Bu? meluap, hanya meluap. Nanti ini kiriman dari mana Bu untuk air Bu? Biasanya ini dari Lembang. Dari Lembang kan? Ya, dari Lembang. Harus ke Sungai Cipaganti. Akibatnya material bangunan sekolah menutup sebagian aliran sungai. Warga minta bantuan dinas terkait untuk menyingkirkan sisa material bangunan yang menutupi aliran sungai agar tak menyebabkan banjir. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pasca banjir di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, sebagian lokasi masih tergenang banjir. Area makam dan sawah juga tak luput dari genangan banjir. Banjir terjadi sejak Kamis pekan lalu di Desa Tanjung Sari, Tasikmalaya. Jalan masih tertutup banjir sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Seorang guru madrasah tak bisa melanjutkan perjalanan karena motornya mogok. Bapak itu mau kemana ini? Ini kan ada MU Darul Hikmah tuh sebelah Oh sana. ya, ternyata Ternyata yang mau belok sana tuh mati di sini nih. masih tinggi airnya. Masih segini nih. Oh selutut ya Pak ya? Ya.
Nah kalau udah tinggi kayak gini, sekolah gimana Pak? Udah dari kemarin libur, Pak. Sekarang libur lagi? Iya. Tadi Bapak hari ini mau ke sekolah mau ngapain? Iya, mau bersih-bersih. Bersih-bersih. Ternyata Ternyata masih gede. Selain merendam sekolah, banjir luapan Sungai Citandui juga menerjang belasan hektar sawah warga di Ciamis. Ini kan habis tandur, terus yang ditanamnya pasti buruk gitu, busuk. Ini kira-kira 5 hektaran lah yang kena banjir. Bapak rugi nggak Pak? Jelas rugi. Ini kan nggak jadi panen. Kalau modal udah keluar, panen nggak bakalan kalau gini. Selain itu, area makam yang bersebelahan dengan Sungai Citandui juga terendam banjir. Warga pun tak bisa berbuat banyak, hanya menunggu sampai banjir surut. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya dan Ciamis. Akibat banjir, beberapa sekolah menunda proses ujian yang tengah berlangsung. Guru dan siswa bergotong royong membersihkan ruang kelas agar ujian bisa dilanjutkan. Naik perahu melintasi banjir harus dilakukan guru SD Bojong Soban, Tasikmalaya. Mereka berburu waktu agar bisa membersihkan sekolah dari lumpur bekas banjir. Beberapa kelas akan dijadikan tempat ujian. Ini tuh mau beres-beres, bersihkan lagi acara ujian sekolah. Hari ketiga. Iya. Kemarin hari kedua juga cuma 1 pelajaran. Iya. Sebab banjir. Hari ini rencana mau dibersihkan dulu itu ruangan. Iya. Terus mau ada pelaksanaan nanti jam 9 kalau memungkinkan ya. Akibat banjir, beberapa ujian harus tertunda. Siswa pun dipulangkan karena banjir semakin meninggi. Setelah banjir surut dan kelas kering, ujian pun dilanjutkan kembali. Yang pertama dibersihkan ruang untuk ujian. untuk yang diutamakan itu ya. Iya, yang Nanti baru akan dilanjutkan lagi ya. Iya. Bersih-bersihnya. Sekarang yang pertama ruang 1 sama ruang 2 buat ujian. Oh ya. Kalau kemarin 2 mata pelajaran selesai atau? Enggak, kemarin cuma selesainya 1 mata pelajaran, matematika. IPS-nya belum. Selain sekolah, seribuan rumah telah terdampak banjir luapan Sungai Citandui. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. 20 rumah warga ambruk akibat tergerus luapan aliran Sungai Kali Kalapa, Kabupaten Karawang, menyebabkan tanah longsor yang membuat rumah warga ambruk. Terjangan air Sungai Kalapa menggerus tanah dan membuat sekitar 20 rumah warga longsor ambruk. Kerusakan parah terjadi di 5 titik di wilayah Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Longsor ini terjadi saat intensitas hujan yang cukup tinggi. Pemerintah desa dan warga berharap ada tindakan dari pemerintah kabupaten dan provinsi yang melakukan upaya pencegahan banjir.